Jumpa kembali di MTT Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya kedewasaan rohani kita akan membawa kita kepada hidup rohani dan duniawi hanya bagi Tuhan saja. Itu didasari dengan kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14 dan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Maksudnya teman-teman, kedewasaan rohani kita akan membawa kita kepada hidup yang tadinya awalnya hanya berpikir berpengharapan hidup yang benar itu, hidup yang kita kendaki itu, rancangan dan kendaki itu adalah untuk kita sendiri. Nah, perlahan-perlahan teman-teman dari duniawi, kehidupan duniawi kita akan masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih ke rohani teman-teman. Nah, setelah kita dewasa rohani mengenal akan hal-hal yang lebih benar dari sisi rohani, di situ akan ada pengenalan pengertian yang lebih teman-teman bahwa hidup itu ternyata awal-awalnya dengan pengharapan hal duniawi yang berkembang menjadi hal-hal yang berpengharapan kepada rohani, dan ujungnya lagi teman-teman berpengharapan rohani tapi terkait dengan urusan duniawi juga teman-teman. Nah, dari situ karena ada pengenalan pengertian yang lebih dalam, akhirnya kita tahu bahwa yang namanya pengharapan rohani dengan duniawi itu nggak bisa dipisahkan teman. Tapi kalau kita bicara pengharapan kita cuma dari sisi duniawi, rohaninya tidak terbawa teman-teman. Tapi begitu kita sudah lebih mendalami mengerti akan rohani gitu, akan hal-hal rohani, mengenal pengertian akan kedewasaan rohani, dari situ pada akhirnya kita butuh juga hal duniawi teman. Jadi seperti yang di kitab Matius pasal 6:33 nyatakan itu memang benar adanya teman-teman, bahwa yang namanya awalnya adalah mencari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain tambahkan itu. Nah, menjelang kita dewasa rohani, kita makin tahu bahwa dasar pertamanya wajar-wajar saja apabila kita hidup dengan pengharapan oleh hal-hal duniawi, itu wajar saja teman. Tapi begitu berkembangnya waktu, kedewasaan iman, kedewasaan rohani kita timbul, yang namanya pengharapan terhadap duniawi itu berubah teman, berubah terarah kepada pengharapan yang sifatnya lebih rohani. Nah, setelah kita makin dalam, makin dewasa rohani akan mengenal mengerti pengharapan duniawi, pada akhirnya akan kembali lagi teman-teman bahwa untuk pengharapan rohani itu butuh dasar pengharapan dari duniawi juga teman-teman. Karena untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang seperti kita di pengusaha atau karir atau orang buruh, itu tetap butuh dana teman. Bahwa butuh yang namanya uang, butuh yang namanya harta benda gitu, bahkan tahta, ya untuk bisa menjadi alat bagaimana memberitakan firman Tuhan. Bukan harta benda atau tahta itu untuk kepentingan duniawi hidup kita seperti halnya orang-orang dunia pada umumnya atau orang keyakinan pada umumnya gitu, ya mencari harta benda itu demi kita sendiri. Tapi ini berubah ya, kita memerlukan harta benda, kita memerlukan bahkan jabatan tahta itu ya untuk bagaimana caranya kita bisa menjadi alat Tuhan yang lebih efektif lagi teman. Jadi untuk menjadi alat Tuhan yang lebih efektif itu firman Tuhan di firman Tuhan yang katakan ya, apabila kita kaya ya banyak temennya gitu ya, kalau kita miskin banyak dihina malah gak punya teman. Nah, itu kita momen-momen itu yang disebut bagaimana kita harus kaya ya bukan demi seperti orang dunia keyakinan inginkan, tapi harus kaya demi ya untuk menjadi alat Tuhan yang efektif gitu teman. Ya, kita harus menjadi jabatan yang bagus, yang baik, yang terpandang ya bukan demi kembali lagi, bukan demi untuk kita pribadi gitu, bukan demi kesuksesan duniawi kita, kebahagiaan duniawi kita atau pemenuhan nafsu duniawi kita, tapi kembali lagi demi ya untuk menjadi alat Tuhan yang efektif lagi gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, apabila kita sudah dewasa rohani, Tuhan itu lebih legowo gitu untuk bisa memberkati kita, baik berkat rohani maupun duniawi. Tapi orang dunia kan orang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama tapi belum mengenal kebenaran firman Tuhan dengan benar gitu, belum mengenal pribadi Tuhan dengan benar, orang keyakinan ini. Nah, orang yang dunia dan orang keyakinan ini biasanya teman-teman lebih dahulu mencari kekayaan
sukses duniawi, bagaimana mentargetkan kebahagiaan duniawi, bagaimana untuk memenuhi hal-hal nafsu-nafsu duniawi. Biasanya orang-orang yang orang-orang dunia itu, orang-orang duniawi atau orang yang berkeyakinan itu yang ditargetkan utama itu teman mencari itu gitu. Nah, tapi waktu kita mencari itu, akhirnya waktu kita next stepnya, kita nggak bisa masuk teman ke dalam apa yang rohani inginkan gitu, karena duniawi itu sudah menjadi satu kenyamanan, satu keamanan gitu ya, untuk kita tidak mau melangkah lagi ke hal yang lebih rohani. Makanya Tuhan balikkan bagaimana kita mencari hal rohani dulu, baru yang duniawi ditambahkan. Nah, meskipun kembali lagi setelah kita dewasa rohani, kita akan tahu bahwa yang namanya keberhasilan duniawi itu sebenarnya bukan seperti yang diharapkan oleh orang dunia dan keyakinan, tapi hal duniawi itu ya untuk demi kepentingan menjadi alat Tuhan yang efektif. Nah, kenapa Tuhan sama sekali tidak bicara hal duniawi untuk kepentingan manusianya gitu? Karena kembali lagi Tuhan katakan, apabila manusia mengharapkan hal-hal duniawi, itu akan terjebak, akan terikat, untuk sulit sekali melepaskan, untuk bisa melangkah lebih lanjut masuk ke dalam alam yang kekal, untuk mendapatkan target keselamatan alam, target keselamatan yang kekal ya, damai sejahtera yang kekal gitu. Bagaimana untuk bisa masuk dalam surga, bagaimana bisa masuk dalam surga sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu si hal-hal duniawi itu akan mencengkeram kita, teman, akan mengikat kita. Bahkan kalau tidak hati-hati, ini akan menenggelamkan kita dan membinasakan kita, teman. Karena kita tidak dengan kenyamanan harta benda gitu, dengan keamanan, merasa aman dan nyaman itu, akhirnya kita tidak bergerak mencari lebih, teman. Dianggapnya bahwa yang namanya dunia ini adalah hal yang kekal dan tetap gitu, tidak yang di Tuhan katakan bahwa dunia itu adalah sementara gitu, temporary ya, yang benernya apa yang ada di dunia tidak bisa, teman. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa dari dunia itu ke dalam akhirat gitu. Baik itu target kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi atau hal-hal yang duniawi, ini sama sekali, teman, tidak bisa terbawa ke dalam ke dalam kekekalan yang ada di akhirat nanti, teman-teman. Jadi banyak ruginya kalau dari sisi rohani ya, kita terkungkung, kita semua terpenuhin, kebutuhan kita di dunia ini terpenuhin, baik sukses, kebahagiaan maupun nafsu-nafsu duniawi. Itu justru ini yang mengikat kita untuk bisa sulit sekali melepaskan diri untuk bisa masuk ke alam kekal seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Jadi memang terbalik, teman-teman. Kalau yang namanya hal-hal duniawi itu mirip-mirip dengan rancangan dan kehendaknya si iblis. Memang iblis mengharapkan sekali agar manusia itu terjebak di dalam rancangan kehendaknya iblis, ya dengan cara yaitu ya mencari kenyamanan dan keamanan di dalam dunia ini. Nah, di dunia yang fana ini, kenyamanan keamanan itu bagi manusia yang orang dunia dan orang berkeyakinan itu adalah yaitu target sukses duniawinya yang nomor satu, yang namanya mencari kebahagiaan duniawinya yang nomor satu, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawinya gitu, itu yang nomor satu. Itu semua adalah jebakan untuk kita sulit sekali masuk ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan rancang kehendaki itu, teman-teman. Nah, ini nanti saya coba urai di draft lebih detail, teman-teman. Cuman ini saya dasari kan sharing pagi ini kan dari kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14, teman-teman, dan kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius 1 sampai 14. Kitab Matius 24, teman-teman, pasal 24 ayat 1 14 gitu. Judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Itu judulnya itu, teman-teman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Nabi Isa keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah gitu.
Nah, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Nabi Isa berkata begitu. Nabi Isa berkata kepada kita, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini cerita bait Allah yang akan diruntuhkan menurut versi Nabi Isa, teman-teman. Nah, permulaan penderitaan ini perikop yang keduanya gitu. Ketika Nabi Isa duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Nabi Isa kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan firman Tuhan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini di kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai 13 bunyinya seperti itu, teman-teman. 14 juga, dan tadi yang namanya firman Tuhan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu ayat 14-nya, teman-teman. Jadi kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14 saya sudah bacakan, dan coba kita lanjut aja sebelum masuk ke draft, teman-teman. Ya, masuk ke dalam kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17, teman-teman. Judul perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Itu perikopnya itu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, ini cerita di perikop keadaan manusia pada akhir zaman dari ayat 1 sampai ke 9, teman-teman. Nah, ini lanjut perikop keduanya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan firman Tuhan gitu. Itu dari ayat 10 sampai 17, teman-teman. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Nabi Isa, di dalam firman Tuhan akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Nabi Isa tersebut, kepada firman Tuhan tersebut. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini sudah saya bacakan teman-teman di dua kitab itu ya. Jadi tadi kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14, dan sekarang 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17 saya udah selesai teman-teman. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft aja apa yang saya alami dalam hidup saya teman-teman terkait dengan firman tersebut gitu. Pada kitab Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5 teman, jawab Nabi Isa kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan dan berkata, akulah juru selamat, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pengenalan dan pengertian akan Tuhan tidak akan benar jika tanpa dasar pengertian akan firman yang dibenarkan oleh kuasa Roh Tuhan. Nah, ini maksudnya teman-teman, apabila kita bicara kebenaran rohani yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rancang kehendaki, itu tidak bisa direka-reka oleh kita teman, direka-reka oleh kita sendiri atau direka-reka oleh manusia lain gitu, yang mengaku bahwa ya ini kebenaran dari Tuhan gitu, mengaku-ngaku seperti itu. Jadi kembali lagi pada dasarnya yang namanya awal sekali bahwa yang namanya Tuhan Allah adalah firman Allah, yang namanya firman Allah adalah Tuhan Allah gitu. Nah, berarti kuncinya itu teman. Apabila kita tidak mengerti akan firman Allah, itu terlalu sulit teman-teman untuk bisa kita mengenal dan mengerti dari jiwa kita sendiri, pikiran, perasaan, kehendak sendiri akan Tuhan Allah gitu, akan firman Tuhan Allah gitu. Begitupun juga dari orang lain. Ya kalau tidak dasarnya dari firman Tuhan, susah sekali kita cerna teman-teman. Karena orang lain itu bisa menyesatkan kita lama-lama gitu. Nah, sebaliknya, waktu kita belum mengerti akan firman Tuhan, kita mendapatkan satu pengajaran dari orang-orang tentang Tuhan Allah. Nah, kalau pengajar tersebut tidak mentor rohani atau rohaniawan itu tidak dengan dasar firman Tuhan yang benar gitu, tidak dengan dari dasar-dasar yang memang dipetik, dituai dari firman Tuhan, nah akhirnya apa, bukan kita jadi malah tersesat teman. Ya, kita diajar oleh mentor rohani atau rohaniawan yang dasarnya mengajar bukan dasar dari firman Tuhan gitu, dan dasarnya pengajar itu dari ya jiwanya si pengajar itu sendiri. Ini yang bikin kacau teman. Jadi kembali lagi, kita kalau mau lebih benar, kita hidup mencari kebenaran Tuhan, mau nggak mau teman, kita tidak bisa menghindar dari bagaimana kita pribadi harus mau mengenal teman, harus mau mengenal kebenaran firman Tuhan, harus mau mengenal pribadi Tuhan gitu. Jadi nanti setelah kita benar-benar mau mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dari situ Tuhan teman-teman, Tuhan akan bukakan bahwa yang namanya untuk mengerti firman Tuhan itu ya butuh bagaimana menghidupkan Roh Tuhan itu teman-teman. Jadi untuk mengerti firman Tuhan, ya Tuhan ajarkan harus menghidupkan Roh Tuhan untuk mampu mengerti firman Tuhan. Nah, waktu mampu mengerti firman Tuhan, si Roh Tuhan ini akan berlanjut teman-teman, membuat kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi beriman teman-teman, beriman untuk berani melakukan firman Tuhan itu. Ngaitnya begitu, tapi banyak sekali sampai orang radikal sekali, ekstrem sekali, karena tidak mempunyai dasar kebenaran firman yang benar teman-teman. Nah, ini yang kasihan itu kan kalau sampai kita yang sedang belajar, khususnya orang di marketplace atau di dunia sekuler gitu, yang tidak mempunyai talenta untuk bisa mengajarkan firman Tuhan gitu secara teologi atau teori rohani. Kita kan nggak punya talenta itu. Nah, kita diajar oleh mentor rohani dan rohaniawan yang dasarnya tidak benar-benar total gitu mengandalkan firman Tuhan. Nah, kita akhirnya tersesat teman. Kita akan terbawa ke dalam
mentor-mentor rohani yang malah jadi nggak benar, kurang benar gitu teman-teman. Mungkin maksudnya si mentor rohani atau rohaniawan itu baik gitu, tapi dalam kenyataannya bisa dianggap bisa menyesatkan kita. Nah ini kan yang kita nggak mau. Saya juga dari awal kan saya hidup dari lahir gitu ya sampai umur 47. Saya ini kan cuman bicara karena nenek moyang saya gitu, leluhur saya itu dari Tiongkok ya. Saya cuma diajar dari sisi adat istiadat gitu, tradisi, cuman itu saja teman, tanpa ada pegangan apa-apa. Nah kalau istilah zaman sekarang sering nyebut hijrah. Jadi saya itu juga hijrah teman, hijrah dari adat istiadat, dari tradisi yang tidak punya pegangan pribadi Tuhan Allah dan juga tidak punya pegangan firman Tuhan Allah, ya berhijrah gitu, berpindah ya untuk bisa ya nerima Tuhan Allah dan menerima firman Tuhan Allah. Nah itu saya baru bisa nerima itu umur 47 teman-teman. Berarti kalau dikategorikan saya hijrah dari manusia lama saya gitu yang berpegang hanya pada adat istiadat dan tradisi, berhijrah menjadi yaitu berpegang kepada Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah pada usia 47 tahun teman. Kan kayaknya udah terlambat banget gitu kan. Nah cuman ya kembali lagi buat Tuhan, firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil apabila memang hati kita benar-benar mencari Tuhan gitu. Ya Tuhan pasti akan bukakan jalan bagaimana caranya, bahkan yang terakhir pun bisa menjadi terdahulu gitu. Itu firman Tuhan janjikan gitu. Tapi sebaliknya teman-teman saya atau keluarga saya yang sudah terima Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah dari umur 15 tahun pun juga ya, kalau kita parameternya misalnya usia sepuh di dalam dunia itu usia pensiun itu 55 tahun teman-teman. Ya teman-teman dan keluarga saya yang terima Tuhan dan terima firman Tuhan, katanya terima Tuhan dan terima Tuhan dari usia 15 sampai 55 tahun teman-teman. Berarti kan sudah berjalan 40 tahun. Ternyata saya pernah ajak sharing gitu. Ternyata sama sekali mereka belum membaca kitab suci gitu. Lah berarti bagaimana dia mengakui secara formalitas ya bahwa dia sudah terima Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, ya buktinya baca satu kitab suci, satu putaran kitab suci aja nggak pernah teman-teman. Nah sedangkan kalau kita yang sudah beberapa kali baca kitab suci katam gitu ya, beberapa kali pun kadang-kadang pengertiannya salah gitu, masih nggak benar gitu. Nah ini yang mestinya dipelajari oleh kita semua, bahwa untuk mengerti firman Tuhan itu memang tidak bisa teman-teman, cuman apalagi kalau nggak baca kitab suci, nggak baca firman Tuhan gitu, bagaimana kita bisa mengerti akan Tuhan pribadi dan firman Tuhan Allahnya, baca juga nggak pernah gitu. Nah sebaliknya untuk orang yang sudah membaca beberapa kali juga belum tentu mengerti teman-teman, karena kalau kita benar-benar haus mau mengenal pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, nanti Tuhan Allah akan bukakan bahwa untuk mengerti firman Tuhan Allah itu butuh menghidupkan roh Tuhan teman. Nah berarti kan akan ada pengenalan baru, berarti harus ada roh Tuhan di dalam hidup kita, harus menghidupkan roh Tuhan. Lah roh Tuhan tuh ada atau tidak? Nah kembali lagi kita ngedalamin lagi atau akan pengenalan firman Tuhan. Dan nanti terbuka lagi, oh berarti manusia itu terdiri dari tubuh jiwa roh gitu. Nah roh inilah adalah wadah rumah dari rohnya Tuhan Allah yang kepada kita. Nah apabila roh Tuhan sudah ada di dalam kita, ya berarti kita akan benar-benar berubah teman-teman. Ya waktu membaca pengenalan firman Tuhan Allah itu bukan cuma dimengerti dengan pikiran perasaan kita, tapi ya firman Tuhan Allah itu akan dimengerti dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan Allah gitu, dengan jiwanya Tuhan Allah. Itu bedanya di situ teman-teman. Dan kalau di Nasrani itu jelas sekali ya, firman Tuhan Allah yang dimengerti oleh jiwa manusia, jiwanya mentor rohani kita atau rohaniawan yang membimbing kita, yaitu ya berarti cuma sebatas firman Tuhan yang dimengerti dengan cara pikiran perasaan kehendak manusia teman-teman. Tapi begitu roh Tuhan hidup di dalam kita gitu, tampak melalui mentor rohani dan rohaniawan, ya firman Tuhan Allah itu akan berubah teman-teman, menjadi dari pikiran perasaan kehendak Tuhan Allah. Nah apa bedanya kalau firman Tuhan diartikan dalam arti kata pikiran perasaan kehendak manusia? Kalau di Nasrani disebutnya logos,
berarti firman-firman Tuhan Allah yang hanya tertulis saja, hanya teori saja, hanya jadi hanya teologi saja gitu. Nah, tapi kalau firman Tuhan Allah yang disertai dengan kuasa Roh Tuhan di dalam kita gitu, itu pengertian buat kita. Firman Tuhan Allah itu berubah menjadi rema, bukan logos lagi. Nah, menjadi rema itu dalam arti kata firman Tuhannya sama, teman-teman. Cuman bedanya kalau rema itu adalah firman Tuhan yang dari pengertian pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Tapi kalau logos adalah pengenalan pengertian firman Tuhan dari sisi pikiran, perasaan, kehendak manusia. Itu bedanya itu. Dan beda sekali, teman-teman. Akan beda sekali gitu. Beda sekali antara pengertian firman Tuhan logos dan firman Tuhan yang berupa rema. Nah, ini mau nggak mau, teman-teman. Makanya kembali lagi, kita untuk mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu memang kita butuh, teman-teman. Butuh menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, ini kembali lagi kita bisa mengenal nggak, tidak bisa mengerti nggak, dan kita berani percaya nggak, berani beriman bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan yang ditempatkan di dalam roh kita itu, teman-teman. Nah, yang susah itu kan kalau untuk bisa percaya, beriman atau mengenal, mengerti bahwa ada roh Tuhan aja sudah satu kendala gitu. Ya apalagi kalau kita bicara apakah di dalam kita benar ada roh itu. Nah, ini juga kembali lagi, jadi kalau paketnya kita tidak didasari bahwa kita ada pengenalan, pengertian bahwa manusia itu adalah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, kalau pengenalan, pengertian seperti ini, tubuh, jiwa, roh ini tidak bisa dimengerti, ini aja udah susah, teman. Bagaimana bisa roh Tuhan masuk ke dalam kita gitu. Manusia dunia, manusia berkeyakinan pada umumnya hanya tahu bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur saja, tubuh dan jiwa, teman. Jadi kalau cuma tubuh dan jiwa, kalau kita compare dengan hewan, dengan binatang, apa bedanya gitu? Ya binatang juga cuma punya tubuh dan jiwa. Tuhan ciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang terhormat dan satu-satunya makhluk yang oleh Tuhan diberi roh gitu, unsur roh. Jadi bukan tubuh jiwa saja, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh inilah yang akan mengatur, menarik, mengarahkan gitu ya jiwa dan tubuh kita. Jadi kalau roh kita nggak hidup gitu, ya kita nggak bisa bagaimana mau mengarahkan jiwa dan tubuh kita gitu. Nah, kita aja yang keseret ke dalam tubuh dan jiwa kita. Tapi kalau roh kita hidup, nanti roh kita ini yang menarik gitu, ya si jiwa dan tubuh kita menuju ke arah kebenaran yang roh Tuhan inginkan itu. Nah, kalau kita sudah masuk di situ, ya berarti kita sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Urutannya seperti itu, teman-teman. Urutannya seperti itu. Nah, kalau kita sambung di kitab Matius pasal 24 ayat 9, pada waktu itu kita dapat pengertian yang benar oleh karena roh Tuhan, maka kita juga akan mampu untuk berani lakukan firman Tuhan. Kita akan jadi diserahkan supaya disiksa. Kita itu akan diserahkan dan disiksa, dan kita akan dibunuh karena daging kita dan nafsu kita, nafsu dunia kita, serta dibenci semua orang oleh karena firman Tuhan dan oleh nama Tuhan. Jadi waktu kita mengenal, mengerti firman Tuhan, kan Tuhan menginginkan, menghendaki agar jangan kita cuma berhenti mengenal dan mengerti, tapi yang paling inti itu harus melakukan firman Tuhan, teman. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, lah ini mulai ini, teman-teman, yang orang dunia dan orang keyakinan itu akan menjadi membenci kita gitu ya. Kita harus mematikan hal-hal yang sifatnya duniawi, teman, yang sifatnya daging kita, yang sifatnya yang nafsu-nafsu duniawi tadi, teman. Dan waktu kita masuk ke dalam langkah-langkah seperti itu, biasanya orang dunia atau keyakinan itu tidak akan terima kita, teman-teman. Nah, kalau kita bicara orang dunia, orang keyakinan, bukan berarti orang dunia atau orang keyakinan itu ada jauh dari posisi kita. Nah, orang dunia dan keyakinan itu bisa balik lagi, bisa dari masyarakat di sekitar kita, bisa dari community di sekitar kita, bisa di dalam keluarga besar kita, bisa di dalam keluarga kecil kita, bahkan bisa di dalam keluarga kita sendiri. Maksudnya keluarga kita sendiri itu ya kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan mantu kita, dengan orang tua kita, dan dengan mertua kita.
itu kan yang hubungannya apa ya, pertama gitu dengan kita. F1-nya kan itu benar, kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan mantu kita, dengan orang tua kita dengan mertua kita gitu. Nah itu bisa terjadi teman-teman. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya cemoohan, penindasan karena melakukan firman itu hanya timbul dari masyarakat sekitar atau komunitas. Itu sih mudah teman. Kalau masyarakat dan komunitas itu apabila kita masih mau hindari, ya kita tinggal pergi dari komunitas dan masyarakat dan komunitas kita juga sudah beres. Mungkin sampai level keluarga besar, keluarga kecil pun kita masih lebih mudah gitu untuk menghindarnya. Meskipun jadi berasa kita kehilangan keluarga besar dan keluarga kecil. Tapi bagaimana apabila terjadi yang mencemooh, yang menindas karena kita melakukan firman Tuhan itu dianggap sesuatu hal yang kurang wajar, tidak wajar bagi keluarga kita gitu. Nah itu yang lebih susah teman, karena kalau bicara di keluarga kita, ya mungkin kalau mertua dan orang tua kita, kalau kita kebenaran rumahnya pisah masih bisa teman, masih bisa menghindar gitu. Nah tapi kalau sudah masuk ke dalam, mungkin anak mantu kita juga masih bisa, kita kalau pisah rumah masih bisa menghindar gitu. Tapi kalau dengan pasangan kita teman-teman, ya kita sulit sekali gitu. Dan Tuhan kan tidak pernah menyarankan bahwa suami istri atau istri suami itu harus berpisah gitu. Itu bercerai itu kan anti sekali bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan suami istri bercerai itu. Jangan sampai yang Tuhan katakan di firman lain bahwa yang sudah disatukan oleh Tuhan di dalam Tuhan ya tidak bisa diceraikan oleh manusia, termasuk kita-kitanya atau pasangan kita kan nggak bisa gitu. Nah itu jadi akhirnya alat asa pasangan kita ini justru menjadi alat asa yang paling jadi paling berat, paling kuat, paling susah lah teman, paling nyusahin yang sarahin sendiri gitu. Nah cuman ya kembali lagi memang kita apabila melakukan firman Tuhan itu memang ya kita selamat datang gitu di dunia pembantaian seperti itu. Nah sampai kita bukan mati fisiknya, kalau Nabi Isa kan waktu kan sampai mati fisiknya gitu, tubuhnya. Nah kalau kita sih enggak gitu, matinya dalam arti kata ya jiwa kita mati gitu, sampai jiwa kita mati yang berakibat ketika tubuh kita mati. Nah untuk bisa jiwa kita mati tapi hidup, untuk bisa tubuh kita mati tapi hidup, kalau tidak ada unsur roh ya tidak mungkin bisa. Ya pasti kalau kita bunuh jiwa kita ya pasti mati beneran, ya akan bunuh diri gitu. Kita bunuh tubuh kita ya akan bunuh diri gitu, akan mati beneran. Dan justru yang membuat mati nafsunya, dagingnya gitu, ya nafsu duniawinya ini ya karena apa? Kita bisa matikan jiwa dan tubuh kita selama roh kita hidup teman. Jadi roh kita ini yang waktu jiwa dan tubuh kita mati, roh ini yang menggantikan posisi tubuh dan jiwa tadi teman. Jadi akhirnya tetap hidup. Jadi makanya ada istilah kita mati gitu sebelum kita meninggal dunia, itu ajaran itu. Matinya maksudnya kalau diluruskan kita mati daging, ya bukan daging fisiknya tapi mati nafsu roh duniawinya, tapi kita masih hidup gitu di dunia ini. Makanya dikatakan kita mati ya tapi kita masih hidup di dunia ini gitu. Nah ini yang kita mesti alamin kan seperti itu teman. Jadi kalau kita bisa sampai di posisi itu justru malah bisa mendapatkan damai sejahtera seperti yang Tuhan rancang mendaki di akhirat itu, tapi bisa diterapin di dunia sekarang teman-teman. Kenapa? Karena memang kitanya sudah mengenal dan mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan, sudah bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Jadi kita sudah tidak terpengaruh oleh hal duniawi ini teman-teman. Ya kita berjalan ya dengan sesuai rancangan kehendak Tuhan gitu. Meskipun jadi perolokan bagi dunia dan orang-orang berkeyakinan itu teman-teman. Ya ini yang kadang-kadang dianggap tidak wajar itu, orang yang berpegang kepada Tuhan itu kok aneh hidupnya. Ya memang aneh teman-teman. Karena dia udah mati gitu, matikan dagingnya, matikan nafsu duniawinya, tapi masih hidup sekarang gitu. Nah ini yang tujuan Tuhan rancang mendaki bagi manusia itu benarnya sampai ke titik ini teman. Nah kalau orang sudah bisa sampai ke titik ini, ya orang tersebut bisa dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah waktu orang seperti ini, itu yang paling ditakutkan iblis teman. Iblis itu takut sekali orang-orang
yang seperti ini. Tapi kalau orang yang cuman sifatnya liturgi, yang sifatnya mencari Tuhan itu dari jalan liturgi, dari tata krama agama gitu, itu si iblis nggak takut teman-teman gitu. Karena orang-orang yang cara hidupnya mencari Tuhan itu dengan seperti itu, hanya seperti itu, tata krama agama, ibadat gitu, atau liturgi segala macam gitu, atau seremonial gitu, itu semua itu tidak bisa gitu, tidak bisa orang ini mengembangkan diri menjadi apa ya, alat Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan demi keselamatan sesama kita semua gitu. Nggak bisa teman-teman. Ya cuma bisa ya melakukan itu sendiri. Ya kalaupun misalnya iblis kalah gitu, orang-orang seperti ini melakukan firman Tuhan, ya paling nggak bisa maksimal teman. Melakukan firman Tuhan ya hanya menjadi warga surga gitu, atau rakyat jelata di dalam surga. Cuman bisa begitu aja teman-teman. Tapi kalau sebagai orang yang di luar pelaku firman, melakukan firman tapi juga mengajarkan firman Tuhan itu, nah ini yang iblis takut sekali, karena dampak mengajarkan ini banyak akan membuat banyak sesama kita itu yang akan jadi terselamatkan teman-teman, jadi lepas dari neraka. Nah iblis ini merasa rugi gitu ya, semakin banyak orang masuk ke dalam surga semakin rugi. Dan yang paling rugi itu apabila sampai tercetak di dunia ini yang orang-orang pengajar gitu, yang bisa sampai mempengaruhi sesama ini sebanyak mungkin gitu, sebanyak mungkin di seluruh bumi gitu, sebanyak mungkin untuk bisa terselamatkan. Nah iblis kan nggak mau teman. Jadi ya kembali lagi, kalau kita cuma melakukan firman Tuhan hanya untuk demi kita sendiri, tapi apabila kita mengajarkan firman Tuhan, berarti kan bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk sesama kita. Nah ini yang iblis paling benci, dan iblis selalu incar dan targetkan orang-orang yang punya potensi mengajarkan firman Tuhan, ya pasti ditekan. Kecuali kalau mengajarkan firman Tuhan hanya sifatnya yaitu teori-teori agama saja, liturgi saja, seremonial saja, itu tuh udah iblis nggak anggap enteng. Iblis anggap enteng, nggak digubris gitu, nggak dianggap sama iblis, karena terlalu nggak ada hasilnya maksimal untuk merugikan iblisnya gitu. Tapi apabila kita mengajarkan dengan benar, ini yang iblis kena. Nah cuman beda istilah, kalau kita kita ditempatkan Tuhan sebagai alat, bukan sebagai mentor rohani atau rohaniawan, tapi kita ditempatkan sebagai di marketplace atau di dunia sekuler, sebagai pengusaha, sebagai orang karir, atau sebagai orang buruh gitu. Ya kita tidak mempunyai talenta untuk mengajarkan sesama kita berupa teori rohani atau teologi itu gitu. Yang kita cuma bisa cerita ya bersaksi seperti ini teman-teman, menyaksikan kehidupan kita bersama Tuhan itu, dan di dalam firman Tuhan cuma bisa itu teman. Tapi lewat seperti ini, justru ini yang iblis paling takut gitu. Karena apa? Karena kita hidup di dunia sekuler marketplace yang jumlahnya lebih banyak teman-teman dibanding mentor rohani atau rohaniawan ngebina orang gitu. Pengusaha kan, antar pengusaha dengan pengusaha kan mesti lebih mudah gitu untuk saling mengerti, untuk saling mengenal gitu, lebih mudah. Nah begitupun juga untuk orang-orang yang pengusaha, orang karir dan orang buruh, itu kan biasanya di kelompok-kelompok dunia sekuler atau marketplace gitu. Nah ini yang iblis takut itu seperti ini teman-teman, dibanding mentor rohani atau rohaniawan yang terus berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, apa yang diajarkan kepada jemaat umatnya ya cuma segitu-gitunya gitu. Ya terus buat apa gitu, dari umur misalnya orang ikut mentor rohaniawan dari umur 15 sampai 50 sampai meninggalnya, tetap aja begitu aja teman, tidak menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran Tuhan kepada sesamanya. Terus hidupnya kan jadi akhirnya nggak maksimal, itu tidak bisa seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki teman-teman. Cuma memang yang bahaya itu apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan secara dalam, ya kita jadi akhirnya tidak ngerti teman, apa yang kita lakukan benar atau salah itu nggak ngerti gitu. Kitab Matius pasal 24 ayat 13 sampai 14. Tetapi orang mampu bertahan melakukan sampai pada akhir akan selamat, dan firman Tuhan akan diberitakan kepada sesama berupa kesaksian kita. Nah ini yang Tuhan katakan kan, kalau kita bisa tahan menghadapi penindasan, cemooh, derita segala macam oleh karena memang kita ingin melakukan firman Tuhan,
itu ya kembali lagi bisa nggak sampai ke titik akhir gitu. Nah titik akhir itu yang tadi saya katakan, bagaimana kita tidak cuma berhenti melakukan firman Tuhan, tapi kita juga mesti belajar mengajarkan firman Tuhan gitu. Itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sebut serupa dengan Nabi Isa sebagai sulung kita, serupa dengan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan, serupa dengan sempurna gitu, sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi hidup kita. Sasaran di surganya ya itu seperti tadi teman. Yang satu yang melakukan firman hanya sebatas menjadi warga surga atau jadi rakyat jelata di dalam surga. Tapi kalau bicara yang mengajarkan gitu, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga teman-teman. Jadi keluarganya, bukan jadi rakyat jelatanya gitu. Nah ini kembali lagi yang bisa di posisi itu yang tadi firman katakan ya akan selamat, asal kita mampu tetap melakukan firman Tuhan di dalam penderitaan kita yang dianggap gak wajar itu teman-teman. Jadi ini yang teman-teman harus tahu bahwa ya kita akan hadapi seperti itu. Nah, kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9 teman-teman. Ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri serta menjadi hamba uang. Nah ini teman-teman mesti sadar nih, yang akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi mereka tidak akan lebih mengenal dan tidak akan lebih mengerti akan kebenaran dari jiwanya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Akan seperti itu gitu. Kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Jadi orang-orang yang tidak benar-benar mengerti akan firman Tuhan ya akhirnya jadi menjadi kebodohan semua orang gitu. Meskipun levelnya itu bisa mentor rohani atau rohaniawan gitu. Nah ini kembali lagi, kalau kita memberitakan kebenaran firman Tuhan tidak dengan dasar pengenalan pengertian yang benar gitu dari sisi jiwa Tuhan, ini akhirnya berujungnya kebodohan sendiri teman-teman. Kebodohan buat yang mengajarkan dan jadi menjadi kebodohan juga buat yang diajarkan gitu. Nah ini lebih baik coba kita yang dari marketplace, dari dunia sekuler, biasanya kan pola-pola pikir kitanya kan lebih tajam gitu. Nah ini mestinya kita ini dari sisi marketplace itu, dari dunia sekuler itu, dari orang pengusaha dan orang karir itu, dari yang menyeburu itu, mestinya punya peluang untuk bisa dipakai menjadi alat Tuhan lebih maksimal dibanding mentor rohani atau rohaniawannya gitu. Karena kita sudah terasa di dalam dunia yang keras ini teman-teman. Nah ini yang mesti kita sadar, dan apabila kita percaya Tuhan, mengasihi Tuhan ya kita ya bagaimana berjuang untuk menjadi alat Tuhan yang benar gitu, supaya kita bisa membantu Tuhan ya untuk menjalankan apa yang Tuhan rancang kehendaki. Tuhan itu cuma minta satu teman-teman, bagaimana istilahnya manusia itu sebanyak mungkin terselamatkan gitu, mendapatkan keselamatan di dalam alam kekal di dalam surga, mendapatkan damai sejahtera hidupnya gitu ya, bagaimana kesejahteraan damai sejahtera yang kekal, dan juga menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan butuh banyak orang gitu, meskipun ya kitanya belum tentu mampu gitu. Nah, kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah melakukan firman Tuhan akan menderita aniaya. Iman percaya kita kepada Tuhan akan bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pengenalan dan pengertian serta melakukan firman Tuhan gitu. Ya ini yang balik lagi, waktu kita melakukan firman Tuhan itu justru akan timbul banyak sekali penderitaan, di mana penderitaan itu akan menjadi alat asah kita untuk terus teman-teman udah makin menaikkan level iman kita gitu. Nah level iman kita makin tinggi, pengenalan firman Tuhan itu makin dalam gitu. Nah akhirnya kita mendapatkan satu area yang luas ya, yaitu yang disebut kedewasaan rohani itu teman-teman. Yang penting itu gitu. Pengenalan dan pengertian akan hidup baru itu bertingkat teman-teman, bertingkat kedewasaannya, di mana di sini akan terkait dengan pengharapan hidup kita kepada Tuhan dan pengharapan hal duniawi kepada pengharapan hal rohani, sampai kepada pengharapan hidup rohani yang bagi Tuhan dan hidup duniawi yang bagi Tuhan juga, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini semua hanya bagi Tuhan saja. Sebenarnya kuncinya itu. Coba ini saya baca ulang teman. Pengenalan dan pengertian akan hidup baru. Ya ini yang teman-teman mesti sadari gitu. Itu bertingkat kedewasaannya.
di mana akan terkait dengan pengharapan awal hidup kita kepada Tuhan dengan pengharapan hal duniawi saja teman-teman, kepada pengharapan kepada Tuhan tentang ternyata hidup rohani juga perlu bagi Tuhan juga, dan pada ujungnya teman-teman kembali lagi dari rohani kembali ke duniawi lagi, tapi duniawi yang bagi Tuhan teman-teman. Ini yang perlu disimak seperti itu. Jadi kunci segala sesuatu kita hidup itu ya hanya untuk Tuhan, kuncinya gitu loh. Yang saya alami seperti itu dari mulai saya hijrah, dari mulai yang belum terima Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan, saya hijrah itu sasaran utamanya saya mencari duniawi teman. Saya mencari Tuhan itu untuk sasaran semua hal yang kaitannya dengan duniawi gitu. Tapi begitu saya sudah berjalan 20 tahun, saya berubah teman. Ternyata bukan yang duniawi, ternyata untuk Tuhan itu yang lebih ke arah rohaninya gitu. Bagaimana kita istilahnya berpengharapan bukan duniawi tapi berpengharapan seperti yang Tuhan rancangkan dalam hal rohaninya. Nah, saya 20 tahun kan saya digiring begitu teman-teman. Jadi dari mulai tingkat itu kan kalau saya mencari itu 20 tahun. 20 tahun itu berarti kalau kita bicara repelita 1, rencana itu 5 tahunan gitu. Berarti saya 2 repelita itu hanya untuk berduniawi teman-teman. Tapi begitu masuk 2 repelita kedua, ini berubah teman-teman. Bahwa sasaran saya itu bukan cuma duniawi, ya ternyata harus rohani. Nah, tapi waktu sudah melewati repelita ketiga dan keempat, pengertian berubah lagi teman-teman, bahwa ternyata di dalam rohani itu Tuhan juga tidak menutup istilahnya kemungkinan untuk keberhasilan duniawinya gitu. Tidak teman. Cuman bedanya bagaimana caranya setelah kita dewasa rohani gitu, kita tahu bahwa kita hidup itu untuk hal-hal yang untuk Tuhan gitu. Nah, tapi kembali lagi duniawi juga ternyata dibutuhkan teman-teman. Duniawi itu dibutuhkan. Nah, hal duniawi ini baik yang namanya urusan harta tahta gitu, ya itu ternyata bukan dipakai untuk kita sebagai manusia dunia atau keyakinan pada umumnya, tapi kita mau pakai harta dan tahta ini untuk kepentingan dari Tuhannya sendiri gitu. Ya kita akan menjadi alat Tuhan yang lebih efektif apabila kita kaya dan apabila kita bertahta teman. Jadi kembali lagi ya duniawi diputar sama Tuhan menjadi rohani. Nah setelah dewasa rohani sama Tuhan dibelokkan lagi. Ya mestinya yang bagus itu adalah hal rohani yang duniawi, yaitu kembali cerita di kitab Matius pasal 6:33 itu, cara dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang lain Tuhan tambahkan. Itu loh teman-teman, janji Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita kalau mau menjadi alat Tuhan itu seolah terkesan kita gak perlu hal-hal duniawi. Itu salah besar teman-teman. Kita ini justru Tuhan pengen kita itu harus maksimal gitu mendapatkan hal duniawi selama sudah bisa dasarnya adalah dari rohani dulu ya, dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan Allahnya, baru yang lain itu. Nah kalau seperti ini si dunia itu akan duniawi, hal-hal duniawi tadi dikatakan harta tahta dan lain-lain itu pemenuhan untuk kebutuhan hal-hal duniawi itu, ya itu akan Tuhan manfaatkan menjadi yaitu alat Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi jangan salah kaprah bahwa Tuhan itu anti duniawi, salah teman. Yang Tuhan takut itu jangan sampai kita mencintai hal-hal duniawi, takutnya kita kejebak tidak masuk ke dalam keselamatan akhir. Tapi kalau kita sudah yakin, sudah melakukan dan sudah dewasa rohani bahwa kita pasti ada di dalam rel kebenaran yang Tuhan inginkan, ya kembali hal-hal duniawi berupa sukses duniawi, harta duniawi, tahta duniawi, hal-hal duniawi itu butuh teman untuk menjadi alat kebenaran memberitakan firman Tuhan. Ya kita butuh hal-hal seperti itu teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ini teman-teman. Jadi duniawi itu jangan ditepis, jangan sampai dianggap nggak perlu. Ya duniawi itu sangat diperlukan teman, asal kita sudah tahu bahwa apa yang dasar rohaninya benar dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep itu teman. Jadi kedewasaan rohani kita itu akan membawa kepada hidup rohani dan duniawi gitu, dua-duanya sekaligus ya, tapi hanya bagi Tuhan saja. Oke teman-teman, see you, bye-bye.